Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para asatidzah, para guru, para sepuh serta segenap pengurus Masjid Jami At-Taubah yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin Allah pada pagi ini, pagi hari yang ke-26 bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah, kita sama-sama ditakdirkan oleh Allah dapat hadir di masjid kita dalam rangka kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Ya, kebetulan pada pagi ini Sabtu subuh merupakan Sabtu yang terakhir di bulan Ramadan. Ada diisi acara dengan kuliah subuh, dan kebetulan juga saya mendapat jadwal minggu terakhir ini atas kesepakatan. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sama-sama bisa hadir dan bisa terlaksana acara ini. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, acara yang kita laksanakan pada pagi ini, semuanya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Hadirin sekalian, dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-ayat. Dan tidaklah mereka semua diperintahkan oleh Allah. Siapa? Semua umat manusia, khususnya mereka yang beriman. Apa yang ditugaskan oleh Allah, kehadirannya di muka bumi ini? Liya'budullah, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin, ibadah yang seikhlas-ikhlasnya untuk agama, ibadah yang seikhlas-ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kategori ikhlas di sini saya kasih contoh, beberapa contoh. Contoh yang pertama, tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan hamba-Nya ke muka bumi ini sebagai khalifah yang tadinya tinggal di surga, tidak lain adalah Nabi Adam alaihi salam. Begitu Nabi Adam diturunkan ke bumi, penghuni bumi yang sudah ada, salah satunya adalah binatang. Dari sekian banyak binatang, ada satu komunitas yang begitu terharu, begitu peduli dengan hadirat Nabi Allah Adam alaihissalam di muka bumi ini.
Siapa? Komunitas rusa. Kalau kita bilangin menjangan ya. Atau udah bilangin kata kijang ya. Karena kijang udah pakai ban. Nah, sekelompok komunitas rusa yang peduli. Bahasa kita mereka ngeh. Iya. Sudah sampai katanya. Khalifatullah fil ardh. Khalifahnya Allah di muka bumi. Siapa? Adam alaihi salam. Mari sama-sama kita datang. Kita kunjungi beliau dengan ucapan ahlan wa sahlan sekaligus dengan harapan silaturahim kita mendapat restu dari Allah. Ini pemikiran siapa? Komunitas rusa yang begitu tulus. Datang dia. Para anbiya dan rasul dengan izin Allah, mereka semua memahami bahasa binatang. Termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paham bahasa binatang. Nah, ini rusa dengan kekompakan, dengan ketulusan dan keikhlasan datang menemui Nabi Adam alaihissalam. Untuk apa? Silaturahim. Begitu terharunya Nabi Allah Adam alaihissalam dengan kunjungan komunitas rusa tersebut. Semuanya yang datang dibelai punggungnya oleh Nabi Adam sebagai rasa terima kasih dan rasa belas kasihan sesama makhluk yang ada di muka bumi. Diusap. Begitu diusap, saya diusap semua. Ternyata punggung rusa itu mengeluarkan bau harum yang subhanallah. Hampir sekarang ada itu Pak. Kalau kita ke Saudi, kita ke toko parfum yang bonafit. Salah satunya toko parfum di Sofwa, Hotel Sofwa itu pas depan Masjidil Haram. Itu 5 mili, 5 mili kecil, itu 5 juta. Minyak rusa. Memang kalau kita ciumin baunya, tempelin ke tangan kita atau ke baju, bukan iklan yang seperti ada terjadi di kita. Baunya nggak hilang seminggu dan sebagainya. Ini tanpa iklan. Memang nyata baunya nggak akan hilang 1 minggu lamanya, walaupun bajunya dicuci. Itu sumbernya di mana? Usapan Nabi Adam yang tulus pada punggung rusa mengeluarkan bau harum yang sedemikian nikmatnya. Setelah itu mereka pulang ke habitatnya. Rupanya diketahui oleh rusa yang lain. Dari mana taunya? Dari baunya yang begitu harum. Bertanyalah rusa yang menjumpai ini kepada rusa yang baru datang, kalian dari mana? Kami baru saja bersilaturahim kepada Nabi Allah Adam alaihissalam sebagai khalifah di muka bumi. Kok bau kamu harum semua? Kami semuanya diusap punggung kami oleh Nabi Adam. Inilah hasilnya mengeluarkan bau. Kami tidak tahu semuanya dari Allah. Kata rusa yang bertanya tadi, enak juga nih baunya nih. Kita ke sono yuk, kumpulin teman-temannya. Kemana? Nemuin Nabi Adam. Mau ngapain? Mudah-mudahan diusap baunya
jadi wangi sama yang berpulang. Berangkat gelombang kedua ini, kloter kedua berangkat. Mau keluhin siapa? Nabi Adam. Begitu sampai tanpa basa-basi ini dan itu, langsung pasangin bokongnya aja minta diusap. Diusap sama Nabi Adam. Bukan wangi yang keluar, tengik. Ya, lain baunya. Kenapa? Niatnya beda sama yang pertama. Ya. Yang pertama ikhlas benar silaturahim. Yang kedua lain, pengen diusap biar keluarin bau harum, nggak keluar bau harum yang mereka inginkan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Yang kedua, keikhlasan serta tanggung jawab yang penuh dengan dedikasi. Makhluk Allah yang betina. Siapa? Tetap masih rusa juga. Seekor rusa ditangkap oleh pemburu. Udah habis ditangkap kan diikat tangannya, kakinya empat-empatnya. Sindik, masukin bambu, panggul depan belakang 2 orang. Di tengah jalan bertemu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sang rusa menoleh. Apa kata rusa? Ya Rasulullah, tolong sampaikan kepada orang yang nangkap saya ini, yang mengikat keempat kaki saya ini, bahwa detik ini saatnya aku menyusui anak-anakku. Mereka berada di bawah pohon. Kewajibanku untuk menyusui mereka, dan aku merasa sangat berdosa bila saatnya menyusui tidak aku lakukan. Titip salam kepada orang yang menangkap saya ini, tolong dilepaskan ikatan ini. Sekedar aku untuk menyusui anak-anakku. Dan jika sudah selesai aku susui, aku akan kembali lagi di sini dan persilahkan untuk diikat kembali ataupun mau disembelih, itu hak mereka. Ini ucapan siapa? Si rusa betina kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi kasih tahu yang nangkep, tolong dilepasin. Dia mau apa ini? Dia mau nyusuin anaknya. Akhirnya kata yang nangkep, entar kalau saya lepas dia nggak balik gimana? Nabi tanya lagi kepada rusa, nanti kalau dilepas kamu nggak kembali lagi ke sini, apa jaminannya? Kata sang rusa, jaminannya aku siap dikutuk oleh Allah, sebagaimana Allah mengutuk orang yang apabila disebutkan namamu dia tidak bersolawat. Dia ngaji di mana itu rusa? Akhirnya Rasulullah jelaskan, tolong dilepaskan. Janjinya tadi seperti itu. Masih nggak yakin, namanya manusia. Ditanya lagi kepada Nabi, kalau dia nggak balik, gimana? Kata Rasulullah SAW, kalau dia nggak balik, jaminannya saya. Dan saya nggak akan pergi, saya tunggu di sini. Udah dibukain ikatannya, dilepas, lari terus. Nabi duduk di situ nungguin bersama kedua orang yang memburu rusa tersebut. Ya kira-kira perhitungan 1 jam. Balik itu rusa. Begitu dia balik, dia minta diikat lagi.
Kalau harus disembelih, disembelih. Ditanya sama orang tadi. Sementara kan tadi rusa bicara kepada Rasulullah. Ini orang yang tadi, orang yang apa nih? Yang memburu dan mengikat si rusa. Ditanya, wahai rusa, kenapa kamu tidak lari setelah aku lepaskan? Kata rusa, bukankah aku sudah berjanji? Apa janjimu? Kan tadi rusa janji sama Rasulullah, nggak nyampaikan kepada siapa? Kepada si pemburu. Janji aku, kata rusa, kalau aku tidak kembali, aku siap dilaknat oleh Allah. Sebagaimana orang yang apabila disebutkan nama Rasulullah, dia tidak bersolawat. Akhirnya apa? Terketuk hati si pemburu ini. Rusa tersebut dilepaskan, sehingga lari lagi dia mengejar induknya, mengejar anak-anaknya untuk kembali dia bimbing, dia bina dan dia ayomi. Ini rusa. Ketulusan keikhlasannya sebagai seorang induk atau sebagai induk untuk menyusui anak-anaknya. Nah sekarang gimana dengan manusia? Kaum ibu, terus terang saya katakan, Al-Quran menyebutkan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah. Kaum ibu menyusui anak-anaknya selama 2 tahun bagi mereka yang ingin menyempurnakan persusuannya. 2 tahun. Kecuali udah ada janin lagi, itu boleh diberhentikan persusuannya. Ini enggak. Kadang-kadang baru 4 bulan udah berhenti nyusuin. Kenapa? Takut kendor. Penampilannya sebagai apaan? Karyawati, pengusaha dan lain sebagainya. Padahal hak anak itu masih ada. Itu namanya dia apa? Sudah berbuat zalim kepada anak. Dengan Allah sudah persiapkan rezekinya, haknya untuk diberikan kepada anaknya, tapi disia-siakan. Tanggung jawab yaumul hisab. Ini kaum ibu. Makanya berkewajiban untuk dia memberikan asinya kepada anak. Dan bahkan ibu kita dulu kalau kebutuhan asinya berkurang, habis dicariin daun katuk selebar kebun. Tukang sayuran diborong daun katuk. Beli jagung muda buat apa? Untuk memperbanyak asi demi kesehatan anaknya atau orangnya. Ini keikhlasan seorang semua dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Bahwa menyusui itu bila tidak ada halangan apa-apa ditentukan 2 tahun. Pernah seorang wanita datang menghadap Nabi. Apa katanya? Ya Rasulullah, qad zanaitu. Wahai baginda Rasul, aku berzina. Memang nggak ada saksi, tapi dia ngaku. Nabi diam 3 kali tuh dengan tahu. Wahai baginda Rasul, aku berzina. Nabi tetap diam. Yang ketiga kalinya dikatakan, ya Rasulullah, aku berzina. Kata Nabi, oh kamu berzina. Kenapa Nabi diam?
seolah-olah bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah. Karena tidak ada yang melihat, tidak ada saksi. Allah Maha Pemberi tobat. Karena berulang-ulang 3 kali dia mengakui. Akhirnya Rasulullah katakan, baik kalau begitu, akan aku lakukan hukum rajam. Apa nyaut perempuan? Tapi aku hamil. Kata Nabi, kalau kamu hamil, tunggu melahirkan. Pas sudah melahirkan, datang lagi dia menghadap. Wahai baginda Rasul, aku sudah melahirkan. Kapan? Baru seminggu. Kata Nabi, tunggu 2 tahun lagi. Kenapa? Punya kewajiban menyusui orang. Jadi syariat Islam tidak berbuat apa? Kezaliman. Tunggu 2 tahun lagi. Setelah 2 tahun datang lagi menghadap, ya Rasulullah, sudah selesai aku menyusui anak 2 tahun lamanya. Baik. Baru dilaksanakan hukum rajam. Rajam itu kan dirontal pakai split, batu split sampai mati. Nah ini dari kesabaran, ketulusan, keikhlasan seorang hamba Allah dalam menerima hukum yang harus dia lalui, yang harus dia jalani demi keselamatan hidupnya di akhirat nanti. Kalau keselamatan dunia, ya, tapi akhirat ini yang berat. Yang keempat, tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi. Bumi udah dibikinin sama Allah, ini udah jadi. Kan sebagai planet dilepas. Tapi Allah meleng. Bahasa orang kita melengos. Mengapa? Allah yang ciptakan, Allah yang nggak mau tengok. Karena dunia ini sudah Allah beritahukan, kalau tidak mampu kita mengelolanya, kita akan menjadi manusia yang terkutuk. Makanya bumi goyang, nggak bisa diem, miring kanan, miring kiri, miring ke depan, miring ke belakang. Kata orang Betawi, gonjet. Akhirnya Allah meletakkan apa? Gunung. Utara, selatan, barat, timur. Barat laut, timur laut, barat daya, tenggara. Dijadiin paku. Begitu diletakkan gunung di pinggir-pinggirnya, baru tenang itu bumi. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wal jibala autada. Gunung-gunung itu adalah sebagai paku bumi. Makanya kalau salah satu gunung meletus, bumi goncang. Kita kenal dengan apaan? Gempa. Tapi orang dulu bilangin linu, cuman goyang. Yang nyaksiin siapa? Malaikat. Malaikat begitu menyaksikan peristiwa yang sedemikian dahsyatnya, bumi yang goyang kayak begitu, ditaruhin gunung, diem itu bumi. Malaikat cuma mampu memuji, subhanallah, betapa hebatnya, betapa dahsyatnya makhluk Allah yang satu ini. Apa? Gunung. Bumi aja nggak bergerak, ditindihin sama gunung. Kalau diakui hebat oleh para malaikat, tapi malaikat masih nanya, ya Allah, masih adakah makhlukmu yang lebih hebat dari gunung? Allah jawab, ada. Apa itu? Besi. Buktinya apa? Gunung bisa diporot, gunung bisa dibor,
gunung bisa dibolongi oleh besi. Buktinya apa? Di Saudi semua gunung bolong jadi terowongan, kata orang Arab nafak. Iya juga malaikat saksiin begitu, gunung bisa dihancurkan oleh besi. Ada lagi ya Allah yang lebih dahsyat dari besi. Allah katakan ada. Apa? Api. Sehebat apapun besi, kalau sudah dibakar dia akan merah dan mencair. Kita lihat di Cilegon, pabrik besi. Itu di sana kayak adonan dodol, cair, dicetak untuk macam-macam bentuk besi. Kembali malaikat bertanya, ada lagi kah ya Allah yang lebih hebat dari besi? Ada, dari api. Api yang bisa mampu menjadikan besi itu mencair. Ada lagi yang lebih hebat dari api. Allah katakan ada. Apa? Air. Sebesar apapun api akan padam bila disiram dengan air. Pancoran dikirimin air, buron orangnya pada semua, naik ke lantai 2 Masjid At-Taubah, Karang Taruna, air. Saya ingat dulu almarhumlah Kiai Abdul Khaidir habis sholat di sini ngobrol sama saya. Apa kata beliau? Jadi banjir belum juga tiris, rumah aneh banjir. Sekarang udah kayak begitu katanya. Saya jawab aja, sebenarnya sih dulu nggak pernah banjir kita kan. Enggak katanya. Iya. Ustaz rumahnya bikinnya di mana? Ini. Dulu apaan? Ngempang. Dulu ngempang. Emang rumahnya air. Dia mau pulang, rumahnya kagak ada, dia mau pulang. Ya udah banjiran. Jangan kita ngeluh lagi dah, emang kita yang keliru. Tempat air kita bikinin rumah. Dulu masih banyak empang, tuh depan rumah saya ada 11 tuh empang di situ. Dan sekarang sekolahan SD. Nggak pernah banjir. Tuh dahsyatnya air. Ada lagi yang lebih dahsyat dari air, tanya malaikat. Ada. Apa? Angin. Angin. Lautan bisa kering kalau ditiup oleh angin. Waktu di Timur Tengah, kalau musim dingin itu jarang kelihatan matahari, jarang ada angin. Yang ada apa? Salju. Berapa lama? Yang salju aja bisa 1 bulan. Yang dingin aja bisa 2 bulan. Total semua 3 bulan. Pakaian harus ganti, harus cuci. Makanya habis cuci baju 1, seminggu baru kering. Makanya pasangin kipas angin. Jemur pakai tambang, pasangin kipas angin. 2 jam kering. Berarti itu angin yang dapat menghempaskan air. Iya juga kata malaikat. Masih nanya, ya Allah, ada lagi yang lebih hebat dari angin? Allah jawab, ada. Makhluk yang mana? Tanya malaikat. Allah jawab, makhlukku dari manusia, yang apabila dia berbuat kebaikan, tangan kanan yang berbuat, tangan kiri nggak tahu. Itu yang ikhlas. Ibadahnya ikhlas, nolongin orang ikhlas. Itu yang Allah nyatakan manusia yang lebih dahsyat dari semua makhluk yang kita nyatakan dahsyat tadi. Mulai dari gunung, besi dan sebagainya, semua kalah. Hanya manusia
yang apabila diperbuat kebaikan, kanan berbuat, kiri tidak pernah tahu. Nah ini hadirin sekalian, dalam kesempatan yang saya sampaikan di bulan Ramadan pada subuh ini, dan udah banyak yang nanya-nanya, Ustaz, Lebaran kapan sih? Ini yang nanya yang udah komplit, semuanya udah ada semua, toplesnya udah pada diisiin. Ini nanyain Lebaran kapan, semangat dia. Saya bilangin sabar aja dah, ntar juga nyampe ya Lebaran. Kalau Lebaran hari Rabu berarti kita puasa cuma 29 hari ya. Kalau Lebaran hari Kamis puasa 30 hari. Kalau Lebaran hari Jumat bohong banget dah ya, bohong banget. Mungkin ini itu pun kalau terjadi hari Kamis, wa in ghamma, ternyata bulan sabit nggak bisa dilihat ya. Nah bagi mereka yang nanya-nanyain dulu, pengen banget Lebaran hari Rabu, tungguin aja. Nah malam Rabu kalau memang belum ada berita, kita tetap tarawih ya. Kita tetap tarawih. Kalau ternyata malamnya itu jam 11, 10 ataupun 11 dinyatakan kelihatan bulan, ya udah takbir gitu. Kan dulu pernah terjadi begitu. Entah kemarinnya ada 15 tahun ya, terjadi kayak begitu. Jam berapa itu? Kalau nggak salah hampir setengah 12 baru ketahuan besok Lebaran. Masya Allah, masjid-masjid semuanya kalang kabut. Ngatur apaan? Ngatur zakat fitrah. Dibagiin semua. Kenapa? Zakat fitrah harus selesai. Ya, harus selesai. Itu terjadi kira-kira 15 tahun yang lalu. Nah ini ya insya Allah ya, Lebaran pasti datang ya, pasti datang harinya ya, tungguin aja dah ya. Insya Allah ya, yang udah lengkap rapiin aja dah, kain gosok, bajunya gosok, bayangannya sendal atau sepatu senderin aja, nanti pakainya hari raya. Dulu kan kita begitu, nggak boleh pakai, senderin aja, nggak boleh. Nah ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kesehatan kita sehingga kita dapat menyelesaikan puasa kita di Ramadan ini sampai akhir Ramadan nanti tanpa ada halangan yang berarti. Tilkan niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ij'al awladal yawmi salahan wa awsatahu falahan wa akhirahu najaha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla